Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sedekah. Kita ketahui bahwa sedekah itu biasanya menggunakan harta benda sebagai sesuatu yang kita sedekahkan. Namun sedekah tidak terbatas dalam materi duniawi, dalam harta benda saja, melainkan segala sesuatu yang bernilai positif itu bisa menjadi sedekah, sebagaimana yang telah disampaikan disabdakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar. Beliau meriwayatkan ananasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat muhajirin, fuqara'il muhajirin, sahabat-sahabat dari kalangan sahabat muhajirin yang menjadi fuqara, orang-orang fakir. Di antaranya yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian Abu Darda, kemudian sahabat Abu Hurairah dan Zaid bin Sabit. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang dari golongan orang-orang miskin. Mereka mengeluhkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasuma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'ruf shadaqah wa nahyin 'anil munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Para sahabat-sahabat dari golongan orang-orang miskin ini tadi mengeluhkan kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, orang-orang kaya mereka membawa banyak pahala sebab mereka melakukan sholat sebagaimana kami-kami yang fakir ini sholat. Mereka melakukan puasa sebagaimana kita yang miskin-miskin ini puasa. Tapi mereka melakukan sedekah dengan kelebihan harta mereka. Dengan kelebihan harta mereka bisa bersedekah, sedangkan kami yang fakir-fakir ini tidak." Lalu Kanjeng Nabi menjawab, "Apakah Allah tidak menciptakan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan?" Artinya Allah telah menciptakan sesuatu yang bisa digunakan sedekah bagi kalangan fuqara, orang-orang fakir, orang miskin. Sebab setiap bacaan tasbih, bacaan subhanallah itu bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan takbir bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan alhamdulillah itu bisa menjadi sedekah.
artinya bernilai pahala. Sebagaimana melakukan sedekah juga bisa menghasilkan pahala. Wa kulli tahlilatin sedekah, setiap bacaan la ilaha illallah bisa bernilai pahala. Amar ma'ruf, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu juga termasuk sedekah, artinya bisa menghasilkan pahala ketika dilakukan. Kemudian bahkan dalam melakukan hubungan suami istri pun itu bisa bernilai pahala, bisa menjadi sedekah, artinya bisa menghasilkan pahala. Para sahabat tadi terheran-heran, artinya mereka mungkin merasa kebingungan. Bagaimana mungkin melakukan hubungan suami istri itu bisa menjadi ibadah, bisa menghasilkan pahala. Sedangkan ibadah itu biasanya sesuatu yang tidak disukai oleh hati kita, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang berat. Sedangkan melakukan hubungan suami istri itu semua orang melakukannya dengan sesuatu yang memang dengan senang hati, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang menjadi beban sebagaimana ibadah pada umumnya. Nah, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayat ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kami ini menyalurkan syahwat kami dan kami diberi pahala atas perbuatan itu? Qala ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wisrun. Akhirnya Kanjeng Nabi pun balik bertanya, apakah kalian tahu seandainya syahwat itu disalurkan dalam perbuatan yang haram, zina, apakah orang yang melakukannya itu mendapat dosa? Fakadzalik idza wada'a fil halal kana lam ajr. Ketika kamu menyalurkan syahwat dalam hal yang tidak diperbolehkan, dalam sesuatu yang haram, tentu akan mendapat dosa. Begitu juga ketika syahwat itu disalurkan dengan cara yang halal, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya sendiri, ya tentu akan menghasilkan pahala. Karena kebalikannya itu haram, sehingga yang dilakukan dengan cara yang halal maka akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sedekah itu bisa dilakukan dengan segala macam kebaikan, segala macam ibadah, karena masing-masing daripada sedekah menggunakan harta ataupun dengan cara mengucapkan zikir ataupun dengan amar ma'ruf ataupun dengan hubungan suami istri yang halal, kemudian umpamanya dengan menyingkirkan, membuang sesuatu yang bisa mencelakai orang, entah di jalan itu kita mengamankan membuang duri ataupun paku ataupun apapun yang bisa mencelakai orang, itu pun imatatul adza itu bisa menjadi sedekah. Nah, sehingga artinya orang-orang fakir ini tidak merasa cemburu, tidak merasa kecil hati dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang bisa sedekah dengan hartanya, sedangkan yang fakir-fakir ini tidak bisa sedekah karena tidak punya harta. Maka Kanjeng Nabi memberi solusi bahwa kalian pun
bisa bersedekah tanpa harus menggunakan harta benda, yaitu dengan cara melakukan ibadah-ibadah sebagaimana membaca zikir ataupun amar ma'ruf nahi mungkar ataupun tadi melakukan hubungan suami istri dengan niat yang baik tentunya agar tidak terjadi perzinahan, supaya terhindar dari pikiran-pikiran yang kotor ataupun dengan niat umpamanya ingin memiliki anak yang soleh, maka hubungan suami istri itu bisa menjadi ibadah, bisa bernilai pahala sebagaimana sodako juga bisa menghasilkan pahala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.